Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Tutor Mata Kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Sylvia Permatasari, SPD MPD, dan yang terhormat teman-teman mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Yayu Rahayu. Saya berasal dari UPBJJ UT Bandung, program studi PG PAUD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai COVID-19, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas diskusi 4 pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur karena atas izin dan nikmatnya kita masih diberikan kesehatan untuk mempresentasikan tugas ini. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan berkah darinya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pencegahan COVID-19 dengan 3M. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih COVID-19 itu. COVID-19 atau kita sebut corona merupakan penyakit yang menular di mana penderitanya akan mengalami gejala yang ringan hingga mematikan. Dan dari hasil data terkonfirmasi 700.000 orang meninggal dunia di seluruh dunia dan 23 juta orang terinfeksi dengan virus COVID-19 ini, di mana 14.000 orang sudah dinyatakan sembuh. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan kemudian di Indonesia diumumkan pada bulan Maret 2020. Nah, untuk infeksi COVID-19 ini menyebar dengan beberapa cara. Yang pertama, bisa dengan percikan air liur orang yang memiliki penyakit batuk. Kemudian, orang yang bersin-bersin juga bisa memercikan air liurnya. Yang kedua, menyentuh tangan orang yang terkena virus COVID-19 ini. Dan yang ketiga, menyentuh mata, wajah ataupun hidung setelah kita memegang barang atau benda yang sudah terkontaminasi dengan virus COVID-19 ini. Nah, sejak awal kemunculannya, virus ini terus berevolusi dan dapat dibuktikan dengan gejala-gejala yang muncul. Bahkan disimpulkan bahwa gejalanya itu kurang lebih ada 11 gejala, di mana 3 diantaranya itu merupakan gejala baru seperti yang dilansir dari Mandiri InHealth. Nah, biasanya gejala ini muncul setelah 2-14 hari setelah penderitanya terinfeksi COVID-19 ini. Apa saja sih gejalanya? Yang pertama, demam tinggi hingga menggigil. Kemudian, batuk-batuk. Yang ketiga, nafas pendek atau kesulitan saat bernafas. Kemudian, merasa kelelahan, lalu pegal-pegal atau nyeri otot, kemudian sakit kepala, lalu disfungsi penciuman atau pengecap, kemudian sakit tenggorokan, hidung mampet atau berair, mual muntah, bahkan gejalanya itu sampai diare. Nah, gejala-gejalanya kita sudah mengetahui. Sekarang kita akan mengetahui tentang cara mencegah COVID-19 ini. Apa saja sih cara pencegahannya? Yang pertama, kita harus rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian, kita
harus menghindari kontak langsung dengan orang lain, apalagi terutama dengan orang yang sedang sakit. Dan kita harus menjauhi hewan liar atau unggas liar dan tidak boleh menyentuhnya. Kemudian, saat kita bersin atau batuk, kita gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung kita. Dan jika tisu itu sudah digunakan, segera kita buang. Kemudian, jangan keluar rumah jika tidak memiliki kepentingan yang sangat urgent. Dan yang kelima, jangan keluar rumah apalagi saat kita sedang sakit. Kemudian, jangan lupa mengkonsumsi vitamin atau suplemen untuk asupan imunitas tubuh kita. Dan yang terakhir, jangan lupa tetap menggunakan masker bila ingin keluar rumah dan bertemu dengan orang lain. Nah, dalam menggunakan masker, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang. Seperti yang dilansir di Moffitt Cancer Center yang ditulis oleh Sarah Bondel, dituliskan bahwa banyak sekali kesalahan menggunakan masker. Apa saja sih kesalahannya? Yang pertama, ketika masker itu hanya menutupi mulut saja, itu tidak diperbolehkan karena masker itu harus menutup hidung dan mulut kita dengan benar agar virus COVID-19 ini tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, jika masker itu terlalu longgar. Nah, kalau maskernya longgar, COVID-19 akan cepat atau penyebaran COVID-19 ini akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga dalam menggunakan masker harus dengan benar dan pastikan talinya mengikat ke daun telinga kita. Yang ketiga, ketika kita memakai masker, kita memegang bagian depan masker sehingga virus bisa saja mengenai tangan kita. Yang kemudian, jika kita melakukan aktivitas yang tidak menggunakan masker, sebaiknya kita tidak usah menggunakan masker saja, daripada masker itu disimpan di dagu atau di leher. Karena itu penggunaan yang sangat tidak dianjurkan. Kemudian ketika kita melepas masker, diusahakan tidak memegang bagian luarnya, tapi kita memegang tali pengikatnya dan kemudian kita melepasnya. Dan yang terakhir, ketika kita tidak bisa membersihkan masker yang terbuat dari kain. Jadi untuk masker yang terbuat dari kain sebaiknya dipastikan kain itu bersih, dicuci dengan menggunakan sabun cuci. Nah, selain masker, ada lagi nih pelindung untuk melindungi dari virus COVID-19 ini. Ya, biasanya pelindung itu menutupi wajah kita dan berbentuk bening. Dan kita biasa namakan sebagai face shield. Nah, apakah face shield itu bisa melindungi kita dari virus COVID-19? Virus COVID-19 akan masuk melalui hidung ke dalam tubuh kita atau melalui mulut kita. Jadi untuk penggunaan face shield tidak dianjurkan jika hanya face shield saja, karena secara tidak langsung saat kita menggunakan face shield dan kita berbicara, mulut kita itu menyemprotkan tetesan aerosol, di mana tetesan itu akan keluar secara terus-menerus dan menyebarkan virus yang ada di mulut kita. Jadi sebaiknya dalam menggunakan face shield kita barengi dengan menggunakan masker juga. Nah, begitupun menggunakan face shield, tetap masker harus selalu digunakan ya. Nah, itulah paparan mengenai pencegahan COVID-19. Nah, pesan dari saya, untuk mencegah COVID-19 kita bisa menggunakan syarat 3M. Yang pertama, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua,
menggunakan masker kemanapun kita pergi. Dan yang ketiga, menjaga jarak terutama dengan orang yang sakit. Dan jangan lupa kita harus tetap menjaga kesehatan kita ya. Jangan sampai kita terkena virus COVID-19. Begitu teman-teman presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.